Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziza dari instansi SMK Negeri 1 Tapalang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pentingnya peningkatan komitmen mutu dalam dunia pendidikan. Namun sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Puslatbang PKSN tentang komitmen mutu. Saat ini publik merindukan hadirnya ASN, aparatur sipil negara yang inovatif, kreatif, fokus pada pelanggan, lebih melayani. Tentunya ini adalah ASN mampu untuk menangkap juga persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, sekaligus bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat secara praktis. Program dan kegiatan yang biasa saja rutin dilaksanakan sudah tidak mendapat apresiasi dari publik. Saat ini apalagi dilaksanakan dengan model penyelenggaraan yang kaku dan lamban. Untuk itu tentunya ASN perlu upaya-upaya kreatif, inovatif untuk sebuah sosok ASN menyelesaikan persoalan. Sebagai seorang ASN, tentunya aturan perlu dikedepankan. Namun di dalam batasan aturan-aturan, regulasi-regulasi tersebut, sesungguhnya terdapat ruang bagi ASN untuk bertindak kreatif, bertindak inovatif, yang semuanya berujung adalah untuk mempercepat pelayanan publik, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, banyak persoalan yang timbul di masyarakat. Itu menjadi dasar bagi ASN untuk menemukan ide-ide inovasi-inovasi yang luar biasa, dan kemudian nanti mengembangkannya menjadi sebuah kegiatan adik-adik. Namun birokrasi Indonesia yang dengan segala batas legal formalnya terkadang menjadi sumber buntunya ruang gerak inovasi bagi para ASN. Kita lihat, kita bicara masalah birokrasi yang efektif, birokrasi yang efisien dalam pelayanan publik. Kita bisa melihat mulai dari pengurusan akte kelahiran, pengurusan identitas diri, pelayanan dasar tentang kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain-lainnya yang mencakup tentang pelayanan publik. Ini adalah menjadi hal yang sangat menjadi perhatian kita bersama. Surat menyurat merupakan kebutuhan dasar. Yang menjadi persoalan sekarang adalah seringkali pada saat kita membutuhkan layanan yang baik, membutuhkan layanan yang cepat, apa yang terjadi? Lamban dan berbelit-belit. Inilah persoalan kita. Padahal secara akademik, fungsi birokrasi adalah penyelesai masalah, word of solution. Namun dalam prakteknya, ini malah kita adalah bagian dari masalah itu sendiri. Hal ini kemudian yang menyebabkan malasnya masyarakat untuk berurusan dengan birokrasi, urusan dengan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, kita perlu menghayati, kita perlu mengulas, kita perlu membedah kira-kira karakteristik apa yang akan kita capai dalam pembelajaran nilai. Nilai-nilai dasar pelayanan publik seperti apa yang harus kita pelajari sehingga apa yang kita lakukan betul-betul dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan terkait mutu atau kualitas telah lama dirasakan. Mutu pendidikan yang dikatakan tidak meningkat padahal kurikulum sudah berganti. Kualitas pendidikan yang dikatakan menurun padahal tingkat pendidikan guru sudah semakin baik. Atau kualitas lulusan pendidikan dikatakan tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini. Permasalahan-permasalahan mengenai mutu pendidikan ini harusnya segera dicarikan solusi oleh semua pihak terkait. Lantas bagaimana sih sebenarnya yang dikatakan pendidikan bermutu itu? Dan mengapa
peningkatan komitmen mutu pendidikan dianggap sebagai sesuatu hal yang penting. Itulah yang akan menjadi pokok pembahasan saya pada penjelasan kali ini. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan. Dengan cara memberdayakan sumber-sumber didikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif. Sebelumnya, mari kita simak motivasi dari motivator muda seorang Shirley Anavita. Berbicara tentang anak muda, maka kita bukan lagi berbicara tentang umur. Berbicara tentang muda, kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang yang pesimis atau optimis. The youth of today are the leaders of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Stop anak muda bukan zamannya lagi nonton atau menjadi pemandu sorak. Anak muda sudah waktunya menjadi bagian. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua akan selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang mengecut. Hidup cuma satu kali, mari hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Memiliki komitmen yang kuat adalah salah satu ciri dari orang yang sukses. Komitmen menjadi salah satu modal utama dalam membangun kualitas pendidikan. Dalam komitmen, seseorang mampu membangun kepercayaan, bahkan bisa dikatakan bahwa komitmen lebih penting daripada modal yang kita miliki. Uang atau modal bisa habis, namun komitmen akan membuat seseorang mampu mempertahankan usaha yang dirintisnya apapun yang terjadi. Komitmen yang dipegang teguh akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sehingga orang itu pun mampu membantu mempertahankan usaha yang sudah ada agar tetap berjalan lancar. Membangun komitmen dalam dunia pendidikan adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap tenaga pendidik demi terbentuknya pendidikan yang berkualitas. Itulah tadi pentingnya peningkatan komitmen mutu dalam dunia pendidikan. Thank you for watching and see you next time in my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.